Diawali pada tahun 1932, pemuda-pemuda Indonesia memberanikan diri mengarungi Samudra Raya, menaiki sebuah kapal laut dengan biaya sendiri. Mereka menempuh perjalanan panjang menuju negara Jepang hanya satu tujuan, untuk menimba ilmu. Salah satunya, Gayus Mahyudin dari Sumatera Barat, sebagai putra Indonesia generasi pertama yang belajar di Jikkei Ikadaigaku. Hingga satu dasawarsa berselang di tahun 1943 berturut-turut telah berdatangan para mahasiswa Indonesia dengan biaya sendiri maupun dibiayai pemerintah Jepang, turut serta berdatangan menuju Jepang untuk menuntut ilmu. Antara lain, Umar Jadi Nyoto-wiono, Ahmad Besar, Omar Barak, Yoga Sugama, W.D. Sukisman, Abdullah Kamil, dan lain-lain. Dan pada masa tahun 1939, jumlah mahasiswa Indonesia yang tinggal di Jepang telah berjumlah 15 orang. Dan mereka tergabung dalam organisasi Serikat Indonesia yang diprakarsai oleh Gayus Mahyudin sebagai cikal bakal Persada Indonesia. Pada tahun 1942, kala pemerintahan Jepang berada di Indonesia, telah diberangkatkan 3 trainee yang disponsori oleh Dai Toa Simbung menuju Jepang. Mereka antara lain Suwanto, Abdullah Kamil, Majid Usman. Pada tahun 1943, Kementerian Luar Negeri Jepang, Gai Muso, telah mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia dalam jumlah yang semakin besar untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Jepang. Salah satunya adalah Akademi Militer di Jepang, Rikogun Shikan Gakko. Beberapa nama para mahasiswa tersebut antara lain WAFJ Tumbelaka, Utoyo Sukaton, Sam Suhaidi, Hasan Rahaya, R. Suyatim, Omar Tusin, Arifin Bey, Kusnaini, dan masih banyak nama lainnya. Hari berganti hari, tahun demi tahun pun berselang. Terdengarlah sang proklamator Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan pemerintahan Indonesia berkumandang. Perubahan pun terjadi. Pada tahun 1952, pasca kemerdekaan pemerintahan Indonesia, 10 orang mahasiswa Indonesia, mantan tentara pelajar, dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dikirimkan untuk menuntut ilmu menuju Jepang. Di antaranya Pongki Supangkat, Enok Amangku, Mulyono, dan pengiriman pun berlanjut pada tahun 1953. Di antaranya Gandung Hartono, Herman Sukarman, Syakur Gani, dan masih banyak mahasiswa lainnya. Pada tahun ini pula, nama Serikat Indonesia berubah menjadi Himpunan Pelajar Indonesia. Kemudian, beberapa waktu berselang, nama pun berganti menjadi Himpunan Mahasiswa Indonesia. Dan di bawah sang ketua, Gandung Hartono, pada tahun 1959, HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, berganti nama menjadi Persatuan Pelajar Indonesia. Di era inilah jumlah anggota mahasiswa Indonesia semakin bertambah banyak. Para trainee pun berdatangan untuk pelatihan di berbagai bidang. Pada era tahun ini, rombongan mahasiswa dan trainee program papasan perang yang terdiri dari angkatan pertama dan kedua tahun 1960 dan tahun 1961 berjumlah 196 mahasiswa dikirimkan ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang di Tokyo
Kemudian berpindah ke asrama Indonesia di Iidabashi, Soidobashi, Tokyo. Oleh karena semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dan trainee Indonesia di Jepang, pemerintahan Indonesia mendirikan asrama mahasiswa yang dikenal dengan nama Wisma Indonesia di Hatagaya, Shibuyaku. Kemudian oleh Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno, meresmikan sebuah prasasti yang dikenal dengan tulisan "Untukmu Indonesiaku". Dengan diresmikannya Wisma di Hatagaya, Shibuyaku ini, maka seluruh mahasiswa dan trainee Indonesia tinggal bersama di Wisma Indonesia. Sebuah wacana mulai terpikirkan dikala acara perpisahan para mahasiswa yang akan kembali ke Indonesia untuk membentuk wadah alumni Jepang di Indonesia. Di tahun 1963, kala alumni mahasiswa Indonesia tiba di Indonesia dari Jepang, mulailah dilakukan berbagai pertemuan dengan para senior untuk membentuk wadah alumni Jepang tersebut. Tepat pada tanggal 5 Juli 1963 terbentuklah Persada dengan singkatan Persatuan Alumni dari Jepang. Kemudian berubah menjadi Perhimpunan Alumni dari Jepang dengan pengurus antara lain Umar Yadi Notoyono, Pongki Supangkat, Gandung Hartono, Hamid Hadijaya, Omar Barak, dan lainnya. Dengan berdirinya Persada, berbagai ide kreatif dengan aktivitas para anggota alumni dapat lebih terfokus dan terkoordinasi dengan baik. Salah satu misi Persada ialah membantu pemerintahan Indonesia dalam meningkatkan persahabatan antar bangsa, terkhusus bangsa-bangsa di ASEAN dan Jepang. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya September 1997, diprakarsai oleh Persada dan 4 perkumpulan alumni Jepang, berdirilah ASCOJA, Asian Council of Japan Alumni. Berdirinya ASCOJA ini mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri Jepang, Mr. Takeo Fukuda. Kemudian, pada tahun yang sama pula, dideklarasikan doktrin yang sangat terkenal hingga saat ini, Kokoro to Kokoro. Deklarasi ini sebagai dasar persahabatan antara Jepang dengan negara-negara di ASEAN yang memiliki makna heart to heart. Sebagai penunjang aktivitas ASCOJA atas inisiatif Mr. Takeo Fukuda, dibentuklah ASJA, Asian Japan Alumni, yang hingga saat ini menjadi partner ASCOJA. Menyadari bahwa Persada adalah bagian kecil dari rakyat Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk menerima pendidikan dan pelatihan di Jepang, tercetuslah pemikiran untuk mendirikan sebuah institusi pendidikan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1979. Kala itu Umar Yadi Notoyono sebagai pemimpin Persada bersama-sama para senior ingin melakukan sesuatu yang berharga sebagai rasa terima kasih kepada bangsa dan negara untuk mendirikan institusi tersebut. Tepat pada tanggal 15 Februari 1986, di bawah pimpinan Ketua Harian Persada, Indra Kartasasmita, mulailah ditandatangani piagam kebulatan tekad bersama 33 anggota Persada di Gedung IBEK, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 76, Jakarta Pusat, untuk mewujudkan pemikiran menjadi nyata. Beberapa bulan kemudian hasil piagam kebulatan tekad tersebut, terbentuklah panitia pendiri dengan dana secara spontan dan sukarela sebagai modal dasar untuk memenuhi semua ketentuan universitas. Puji syukur, 6 Juli 1986, Unsada,
Universitas Dharma Persada telah resmi didirikan melalui Yayasan Melati Sakura dengan rektor pertama, Profesor Dr. Syarif Tayyib. Universitas Dharma Persada kian maju dan semakin berkembang. Unsada menjadi salah satu universitas yang dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan pada tahun 1996, kampus Unsada berpindah ke Jalan Raden Inten, Jakarta Timur. Memasuki era millennials, perkembangan institusi pendidikan yang didirikan oleh para alumni Jepang semakin bertumbuh dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Dharma Persada ini. Kemudian pada tahun 2007, kepemimpinan Persada telah beralih dari Siddhartha Martorejo kepada Rahmat Gobel. Tongkat estafet pun telah beralih dari generasi 60-an kepada generasi 90-an. Dalam perjalanannya, di tahun 2010, Unsada mendapat perhatian dari banyak institusi di Jepang. Salah satunya adalah Japinda, Japan Indonesian Association. Melalui Japinda yang diketuai oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Mr. Yasuo Fukuda, terbentuklah deklarasi Friends of Persada pada tahun 2016. Dan melalui Japinda, terbentuk pula konsorsium 11 universitas untuk meningkatkan mutu dan kualitas akademis, non-akademis di Universitas Dharma Persada ini. Tongkat estafet sebuah pencapaian besar oleh para alumni Jepang generasi 60-an telah dilanjutkan oleh generasi 90-an hingga saat ini. Tentunya diharapkan pencapaian yang lebih baik akan teraih di masa yang akan datang. Demikianlah selintas perjalanan sejarah berdirinya Persada atas dedikasi para alumni Jepang yang penuh kegigihan dan pantang menyerah dalam mewujudkan generasi yang lebih maju bagi nusa dan bangsa Indonesia tercinta.